Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Sobat SMP Muhammadiyah Merauke yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ngabuburit kita pada sore hari ini, kita akan bahas sedikit hal yang akan kita lakukan di akhir Ramadan nanti, yaitu adalah membayar zakat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, mencari nafkah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Memang itu kebutuhan kebutuhan manusia, ya. Tapi kita perlu ketahui juga bahwasanya harta yang kita miliki ini ada hak daripada orang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta, anak itu adalah perhiasan dunia. Sesuatu yang kalau kita katakan perhiasan, ya, berarti sesuatu yang sangat kita suka, ya, sesuatu yang sangat kita dambakan, sesuatu yang sangat kita jaga. Biasanya mau ngasih-ngasih orang itu susah, ya, daripada perhiasan kita. Tapi Islam ngajarin kita bahwasanya harta kita tidak semua milik kita, tapi ada hak orang lain yang perlu kita bantu. Makanya Islam ngajarin kita itu tidak hanya hablum minallah subhanahu wa taala, hablum minallah ya, kita langsung ke Allah Subhanahu wa taala tidak, tapi ada juga hablum minanas ya. Sangat disarankan kita hablum minanas ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam tadi ngajarin kita untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta ya, karena apa tadi? Harta sesuatu yang sangat kita pengen jaga, sesuatu yang sangat kita sukai. Jadi kita harus mengalahkan ego kita ya. Jadi kita bagikan juga kepada orang lain. Jadi nanti di akhir bulan Ramadan ini ya insya Allah kita akan bayar namanya zakat ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan bayarlah kalian zakat. Ya, dan ini selalu banyak sekali ya kita akan dapati ayat-ayat Al-Qur'an isinya apa? Dirikan salat, bayar zakat ya. Dan ini dua-dua hal ini ya, apa namanya? Aqimus shalah itu artinya apa? Mendirikan salat itu hablum minallah ya. Wa itaiz zakah atau wa atuz zakah ya. Itu adalah hablum minannas ya. Jadi kita harus seimbang antara hablum minallah dan juga hablum minannas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri ya yang kita keluarkan atau di Indonesia mungkin kita sering dengarnya zakat fitrah ya. Ini adalah diwajibkan kepada semua orang Islam. Ya, baik masih kecil, baik sudah besar atau sudah tua renta, semuanya wajib. Ya, yang bayar siapa? Orang yang menanggung menanggung mereka. Berapa yang harus dibayarkan? Ya, ketika kita membayar zakat fitri atau zakat fitrah ini, ya para ulama mengatakan bahwasanya kita membayar secara satu sok namanya ya, satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu adalah arba'atu amdad. Apa itu arba'atu amdad? Artinya mud ya, mud itu adalah satu genggaman. Ya, satu genggaman besar orang dewasa. Jadi satu, dua, tiga, empat itu adalah satu sok. Ya, jadi itu yang dibayarkan zakat fitrihnya, zakat fitri atau zakat fitrahnya untuk satu orang. Ya, jadi secara apa namanya hitungannya sebetulnya zakat fitri ini kita menggunakannya volume ya, bukan hitungan kilo atau berat ya. Jadi hitungannya volume. Jadi kalau mungkin di Indonesia ya kita mungkin pakainya namanya liter sebetulnya. Tapi para ulama kita sudah mengkonversikan ya sehingga kilo pun kita tidak masalah. Sobat SMP Muhammadiyah yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, zakat fitri ini dikeluarkan dengan menggunakan ada yang kurma ya, ada yang juga menggunakan gandum ya, kemudian juga kismis. Intinya adalah ini tiga barang ini atau tiga makanan ini adalah makanan pokok ya. Jadi intinya adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia maka tidak mungkin ya kita pakai benda-benda tersebut atau makanan tersebut karena bukan makanan pokok kita ya. Jadi kalau di Indonesia kita makannya beras ya maka kita keluarkan beras. Kalau kita makannya kayak di Merauke ya, kita makannya sagu ya kita keluarkan sagu. Atau kalau kita makan jagung setiap hari, maka kita keluarkannya dengan jagung. Dan harapannya ketika kita mengeluarkan zakat fitri ini sesuai dengan kualitasnya ya. Kalau misalkan kita setiap hari makan beras ya, atau makan nasi ya yang harganya Rp16.000, maka jangan ketika bayar zakat kita pakai yang harga 12.000 atau 10.000 ya.
Jangan sampai pakai raskin lagi segala macam. Itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi kita keluarkan apa yang biasa kita makan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita keluarkannya pakai uang? Bolehkah enggak? Bolehkah tidak kita keluarkan pakai uang? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi tiga dari empat ulama besar, imam imam madhab mengatakan paling bagus adalah dengan menggunakan makanan pokoknya, bukan dengan uang. Yang mengatakan boleh pakai uang itu hanya madhab Abu Hanifah. Selebihnya mereka mewajibkan menggunakan bahan pokok. Karena zakat fitri itu sejatinya adalah makanan. Zakat berupa makanan, bukan berupa uang. Sobat SMP Muhammadiyah, yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan selayaknya kita mengeluarkan zakat fitri ini? Ya, zakat fitri ini dikeluarkan sebetulnya boleh dari awal Ramadan. Ya, kita keluarkan zakat fitri. Boleh di tengah Ramadan, tapi kebanyakan orang Indonesia mengerjakannya biasanya di 10 hari terakhir, ya. Dikumpulkan di masjid, ya, kemudian masjid menyalurkan kepada yang berhak. Tapi sebetulnya ya, waktu yang paling bagus mengeluarkan zakat fitri itu kapan? Adalah di hari Idul Fitri, ya, sebelum sholat Idul Fitri. Cuma prakteknya akan susah, ya. Kita akan susah dapat praktek seperti itu karena kita sudah sibuk dengan buat kue dan seterusnya. Jadi paling amannya ya kita buat atau membayar zakat fitri ini adalah H1 atau H2 sebelum sholat Idul Fitri, ya. Kalau nggak mau repot, kita kasih ke uh, amil zakat ya, yang ada di setiap masjid atau yang ada di lembaga-lembaga dan seterusnya. Sobat SMP Muhammadiyah yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebetulnya ya zakat fitri boleh kok kita keluarkan dari kita sendiri. Maksudnya kita yang mau keluarin, kita juga yang membagikan. Itu boleh sekali ya. Tidak harus ke lembaga ya. Kemudian juga di bulan Ramadan ini ya, kadang-kadang juga sekalian ya orang bayar zakat mal ya. Sebetulnya yang paling bagus zakat mal itu adalah dikeluarkan selama 1 tahun ya. Jadi mendahulukan bayar zakat mal itu boleh ya, tapi kalau menelatkan itu tidak boleh. Misalkan kita mau bayar zakat mal di bulan Ramadan, tapi ternyata 1 tahun kita punya haul ya, itu ternyata di bulan Rajab misalkan. Jadi tidak boleh ya. Tenggang waktu kita habis ya, atau masa bayarnya itu misalkan di bulan Rajab, kita bayarnya di bulan Ramadan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita punya zakat harusnya dibayarkan di bulan Syawal ya, kita bayarkan di bulan Ramadan, itu tidak masalah. Itu apa, dipercepat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk membayar zakat ini ya. Kita paksakan diri kita untuk mengeluarkan sebagian daripada harta kita untuk apa? Untuk kepada sesama manusia ya, sebagai bentuk apa? Solidaritas ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan juga janganlah kalian saling membantu ya, bantu membantu di dalam dosa dan juga di dalam permusuhan. Dan juga sedikit informasi, SMP Muhammadiyah Merauke dengan lazismunya yang KL atau kantor layanan SMP Muhammadiyah Merauke juga sudah membuka penerimaan zakat. Jadi Bapak Ibu atau murid SMP Muhammadiyah mau bayar di sekolah, kami persilahkan sampai beberapa hari atau H-3 sebelum sholat Idul Fitri. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Sobat SMP Muhammadiyah Merauke. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.